Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di program Alfa TV Bincang Tamu Sultan di season 2. Alhamdulillah kita dipertemukan lagi di bulan suci Ramadan, bulan yang penuh keberkahan dan kemuliaan. Sebelumnya saya dan tim Alfa TV mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa di tahun 1445 Hijriah. Semoga semakin semangat untuk meningkatkan iman dan takwanya dan semakin semangat juga memperbaiki dirinya ya teman-teman. Oke, selama 15 menit ke depan kita akan membahas dengan tema semangat menyambut bulan suci Ramadan. Dan juga aku akan ditemenin sama guru hebat di SMK Kampus Al-Farhan yang jabatannya yaitu menjadi Wakasek Kesiswaan. Penasaran siapa dan gimana kelanjutannya? Saksiin ya teman-teman sampai selesai. Kita langsung sapa aja yuk. Assalamualaikum Bunda. Waalaikumsalam. Nop, sehat? Sehat Bunda. Bunda gimana sehat? Sehat. Gimana puasa pertamanya? Lancar Bunda. Oke. Tahun kemarin kan udah pernah ya Bun isi program ini ya. Alhamdulillah kita bisa ketemu. Ya benar Bunda. Alhamdulillah ya kita bisa sharing lagi di sini. Semoga setelah lihat ini teman-teman semakin semangat nih Bun. Yes. Semakin semangat menyambut bulan suci Ramadannya. Semakin semangat ibadah ini juga. Harus. Oke. Sebelum semangat kan kita harus tahu dulu nih apa nih yang bikin semangat tuh. Harus ada acuannya ada sih. Harus ada acuannya. Betul iya. Nah jadi aku sekarang mau nanya-nanya dulu nih ke Bunda. Kira-kira persiapan apa aja yang udah Bunda siapin menyambut bulan suci Ramadan ini? Baik, sebelumnya terima kasih Tanovia. Alhamdulillah kita panjang umur nih. Kalau diingat-ingat lagi ada yang berubah. Kalau tahun kemarin mejanya bundar, sekarang ada foto. Tapi tetap ya kita punya nih produk-produk Sultan Kultur ya harus promosi dulu guys ya. Tadi kalau bicara tentang semangat menyambut Ramadan jelas ya harus ada persiapannya. Yang pasti yang pertama sebagai umat muslim ya yang beriman, salah satu tandanya itu kalau ada Ramadan kita harus berbahagia, betul, bergembira gitu ya, bergembira untuk menghadapi Ramadan. Perasaan itu harus muncul ketika kita mau ada kayak tamu agung datang, perasaan kayak gimana sih gitu. Iya. Itu yang harus dimunculkan, jangan ngerasa kayak ya Ramadannya gue aus dan sebagainya, enggak. Jadi itu yang harus di setting dari sebelum bulan Ramadannya seperti itu. Itu yang pertama. Kemudian selanjutnya tentunya ilmunya. Kenapa ilmunya harus dapat? Harus kita persiapkan gitu maksudnya. Ya jelas gitu. Amal tanpa ilmu ya nggak akan ada rasanya kosong gitu seperti itu. Makanya sebelumnya persiapannya itu kita mesti nyari dulu tentang ilmunya gimana sih cara dapetin keagungan di bulan Ramadan. Dan salah satu yang biar kita semangat untuk nyari ilmunya adalah kita cari nih keutamaan Ramadan itu namanya sih. Kan kalau biasanya kalau kita lihat ini keren nih hadiahnya ini biasanya kita semangat dengan sendiri. Nah, itu persiapan pertamanya ya tadi ya. Yang utamanya ya tadi kan perasaan gembira. Kemudian tadi ada tentang ilmunya harus kita cari juga. Kemudian selanjutnya tentu fisik juga, mentalnya gitu. Fisiknya tuh harus sekarang dibangun dipersiapkan. Kenapa? Kan nggak enak ya kita orang-orang sehat gitu ngadepin atau menjalankan puasanya kitanya kan kurang fit juga nggak enakan gitu. Iya kan dari sekarang harus jadi lesu gitu ya betul. Jadi harus dijaga juga sama persiapan itu ya dari fisik juga. Kemudian ya tadi mentality juga harus karena bulan Ramadan itu bulan perlombaan. Artinya kalau namanya perlombaan kita harus berlomba-lomba betul. Secara semangat, secara energi juga makanya untuk membuat energi itu terus membara, salah satunya terus cari ya apa sih keutamaannya di bulan Ramadan kayak gitu sih. Dari persiapannya kan tadi kata Bunda yang pertama Bunda nyiapin dari selain ilmunya, dari yang pertama semangatnya, ilmunya, terus fisik dan mental. Ya fisik dan mentalnya. Amalan apa yang menurut Bunda ini super duper bagus di bulan Ramadan ini tuh harus kita manfaatin gitu. Di bulan Ramadan? Yes. Oke. Guys ya, Ramadan itu sesuatu hal yang
istilahnya sekali dalam setahun, entah juga tahun ini tahun terakhir kita juga kan nggak ngerti. Itu mindset yang pertama harus dibangun nih. Takutnya Ramadan terakhir gitu, makanya di Ramadan terakhir harus memberikan yang terbaik gitu kan. Kayak gitu. Terus apa sih amalan yang paling hebat? Yang jelas yang paling hebat itu adalah ya ngikutin semua aturan-aturan yang Allah kasih di bulan Ramadan gitu ya. Tapi ada 3 hal yang harus kita tingkatkan ya kalau menurut Bunda. Pertama, kita harus tingkatin sholat sunnahnya. Kan kalau sholat wajib udah biasa tuh. Pokoknya puasa nah sholat gitu itu. Kenapa? Karena tetap puasa itu jadi sholat itu tiangnya. Jadi kalau mau puasa dari pagi sampai sore sholat yang kagak bener gitu ya. Jadi kalau ngomongin sholat wajib nggak usah dibahas kali ya, itu udah namanya kewajiban. Tapi kita ngomongin tentang sholat sunnahnya. Sholat sunnahnya harus ditingkatin. Kenapa? Karena kan bulannya bulan double nih, pahalanya rugi dong kalau kita nggak gunain waktu sebaik-baiknya. Rawatibnya, duhanya, qiyamul lailnya, ngusbuhu, tarawih, nonton tarawih, tapi di awal di ke akhir guys ya udah bisa. Jadi si sholat sunnahnya harus terus ditingkatkan. Yang kedua tentang Al-Qur'annya jelas, karena Ramadan kan bulan Al-Quran juga ya. Jadi ini udah nggak bisa nggak nih ya. Pertanyaannya dari Bunda, target Ramadan sekarang yang khatam berapa kali gitu. Jadi itu udah kayak nanya ke diri sendiri. Itu mesti maknanya untuk sekali hatama gitu ya. Jadi harus punya target ya. Harus biar kalau ini jadi Ramadan terakhir dan belum tentu juga bisa sampai selesai. Betul sekali. Terus yang ketiga Novi, yaitu tentang yang harus kita infaknya sama sedekahnya. Ini mesti banget ya untuk teman-teman ya semuanya. Coba ditingkatin sedekah subuhnya tuh minimal sehari 2.000. Jadi nanti udah dikumpulin, kamu banyakin sedekah tuh, bikin iftar kecil-kecilan buat anak yatim, tetangga kamu dan sebagainya. Jadi 3 hal itu mesti menjadi target utama ya untuk peningkatannya, hingga nanti kalau kita di awal tengah bisa memperbaiki bahkan meningkatkan hal itu, harapannya di di 10 terakhir kita bisa mendapat hadiah Lailatul Qadar. Keren Bun. Terus gimana lagi nih? Ada yang mesti di... Terus setelah tadi dari segi amalan gitu. Nah sekarang dari kegiatan di bulan suci Ramadan, yang kan kalau bulan suci Ramadan hawa-hawanya tuh kayak males gak sih Bun? Kayak apalagi banyak pengennya tidur gitu kan, perut lapar gitu kan. Terus juga awal 1 minggu kan sekolah libur gitu kan. Jadi kita ngapain nih, yang bagusnya apa sih menurut Bunda? Yang keseharian Bunda sewaktu bulan suci Ramadan, yang daripada kita tiduran ngelakuin hal-hal yang gak ada manfaatnya, apa tuh yang menurut Bunda ini benar-benar bagus gitu yang harus kita lakukan? Pertanyaan bagus. Balik lagi ke mindset. Ya, kalau pikirannya udah kayak aduh, kalau ini waktunya cuma sekali, coba sekarang pikir lagi sampai kalau ada kesempatan cuma 1 kali, kamu gak gunain waktunya, itu kayak gimana perasaannya? Itu yang dibangun yang pertama. Terus yang pasti puasa kegiatan jalan maknya gitu ya, cek Bunda mah gitu ya, cakar rasul maknya gitu. Maka harus disiasati. Kalau Bunda sendiri siasati dari sahurnya. Dari niatnya. Satu, niat jelas, sudah niat jelas. Tapi cara sahurnya, tolong ya, jangan jam 1, jam 2 itu jangan itu. Bunda saranin. Itu kalau sahur juga menurut sunnah itu pepetin. Ya, misalkan bangunnya di jam 3, kita di jam 3 atau kemudian sampai teman-teman bisa qiyamul lail lagi, qiyamul lail ya gitu ya, untuk nambah lagi sholat sunnahnya itu yang Bunda sampaikan. Kemudian baru di sana kamu sahurnya itu yang pertama harus kamu lakukan kalau Bunda itu selalu Bunda bikin air kurma. Ya, air kurma, Jadi air kurma itu bagus banget buat stamina kita. Jadi vitamin herbal ya. Kalau Bunda selalu begitu kalau di bulan puasa. Jadi tapi cara bikinnya gini, ya tips ya ini mah. Jadi kalau kamu mau sahur, yang pertama suka Bunda minum adalah kurma yang ganjil, bisa 3, 5 atau 7. Bunda masukin ke tumbler Bunda gitu atau ke gelas. Itu ditutup saja, yang Bunda bikinnya di maghrib. Jadi 1 malam di nanti buka puasanya juga sama, tapi Bunda bikinnya di
di sahur. Oh, jadi setiap buka sahur minum gitu bikin. Ya, itu nanti teman-teman cobain aja, itu stamina tuh aman-aman aja gitu, ya. Ya itu. Aku baru tahu loh. Nanti cobain ya. Terus pas sahur itu pastikan harus ada yang namanya sayur. Itu mesti banget gitu ya. Kalau Bunda sih di keluarga punya apa ya? Punya bukan tips sih, lebih kebiasaan. Jadi kalau sayur itu suka banyakin sayur timun. Kenapa timun? Timun itu bisa banget nahan aus ya teman-teman semuanya. Jadi itu salah satunya. Jadi intinya bikin sayur bening, jangan sayur yang bersantan. Ya, kalau bersantan kayak jarang nggak sweatin dulu. Oh gini, Cobain aja deh. Ya, jadi untuk semangat Bunda kegiatan itu pertama tadi deh mindsetnya, ya dua disiasati di sahurnya sama di bukanya. Apalagi kalau buka. Nah, buka ini jangan langsung makan ya. Jangan langsung makan, reward ya nantinya teh. jadi bagusnya satu gitu. Iya, jadi yang biasa Bunda lakukan itu sebelum 5 menit sebelum buka itu udah ceritanya udah wudhu nih. Oh, udah siap sholat. Udah siap sholat, cuma nanti minum air kurmanya udah selesai sholat dulu. Oh gitu. Gak kepikiran tuh pas lagi sholat, aduh makan nasi. Tapi nembang nanti pas mau sholat isya sama tarawih ada-ada. Gak mungkin. Tapi aku tim kayak gitu Bun. Gitu. Daripada aku sholat, lapar sambil tadi udah nyiapin apa aja ya gitu. Jadi aku mending Itu pilihan sih, itu pilihan. Ya, setiap orang juga beda gitu ya. Tapi bisa diusahakan ya tadi jangan terlalu banyak. Kenapa? Nanti efeknya isya udah, tarawih dan udah. Tapi bener, jadi habis semangat tuh pengen diem aja gitu kan. Jadi kan kalau udah sholat mah ada enak tuh. Iya. Jongjon kata orang Sunda mah guys ya. Itu mungkin dari Bunda tipsnya biar kegiatannya tetap work. Oke Bunda. Apalagi nih. Karena ini ngalir ya Bun, aku sendiri bingung nih apa aja persiapannya gitu kan, makanya nanya ke Bunda. Selain dari itu apa kira-kira Bun terkait semangat gitu, yang bikin semangat di bulan suci Ramadan apa? Ya lagi gitu poin-poinnya. Ya poinnya tadi yang jelas ini bulan yang kayaknya rugi banget kalau kita nggak ngelakuin hal-hal yang memang Allah suka gitu, karena semuanya berlipat ganda pahalanya gitu kan, rugi banget. Bahkan nih ngobrol sama kamu aja kalau niatnya karena Allah gitu, itu udah bernilainya pahala. Senyum aja pahalanya banyak, apalagi hal-hal yang istilahnya benar-benar itu kayak perintahnya Allah kita kerjain setulus hati. Udahlah gitu, udah memang waktunya, kita nggak boleh main-main di bulan Ramadan itu gitu. Jadi semangat itu yang harus terus dibangun. Oh iya, Allah akan ngasih banyak seperti itu. Gitu sih. Nah, oke. Kalau tujuan dan harapan Bunda bulan suci Ramadan tahun ini tuh apa? Tujuannya jelas dapat ridhonya Allah gitu ya, dapat rahmatnya Allah, dapat ampunannya Allah gitu ya. Kemudian apalagi terbebas dari api neraka, males ya, Bunda teh banyak dosa gitu ya. Jadi kayaknya Ramadan ini kalau nggak gunain untuk hal-hal yang sifatnya masa depan gitu. Kenapa masa depan? Ya masa depan kita setelah meninggal ya gitu. Jadi satu lagi yang harus benar bangun ya tadi ya, harus selalu tujuan gunanya Allah ngasih rahmatnya gitu ya. Akhirnya sangat besar sekali di Ramadan ini pengen dapat Lailatul Qadarnya gitu. Semua juga Novi, semua juga teman-teman di sana ya, anak-anak SMK Plus Al-Farhan ya, jangan lupa mutaba'at yaumiyahnya diisi ya. Benar, semoga dengan tadi itu challenge itu centreng dapat tiket kita untuk dapetin surganya Allah dalam bentuk tadi Lailatul Qadarnya. Ya. Kita sebutin nih Bun, mutaba'ahnya tuh apa aja biar bisa di-sharing ke teman-teman supaya banyak. Kemudian ada 6 poin ya. Ada pertama ada cinta sholat dulu ya, cinta sholatnya, sholat fardunya agak ditambah challenge-nya berjamaah, tepat waktu berjamaah di masjid gitu ya. Bener kalau perempuan gimana, boleh di rumah sama ibunya juga, yang penting berjamaah. Tapi untuk siswa laki-laki tuh masjid di masjid. Terus apalagi cinta sholatnya ada poin-poinnya, yaitu sholat sunnah ya, dari rawatib, duha, qiyamul tarawih itu harus. Kemudian lagi apa? Ada cinta Al-Quran, jelas ya. Kita harus ada yang namanya baca tilawah Al-Quran ya, minimal 1 hari 1 juz. Dan kita ada juga program tilawah baca terjemahan kita dalam bentuk garpu tala. Apa sih garpu tala? Garpu tala mas nanti ya di selanjutnya berenang bisa kita jelasin.
Kemudian cinta infak ya, sedekah seperti itu. Kemudian cinta ilmu ya, karena tetap harus terus menambah ilmunya. Jadi mutabahnya selama 30 hari itu sudah kita setting seperti itu, ada targetnya. Kalaupun tidak kena target ya dihitung sebisanya, namanya juga beruang. Betul, berusaha ya Bun, berusaha. Yang penting kita harus selalu berusaha memperbaiki diri gitu ya Bun. Oke, penasaran gimana kelanjutannya? Kalian bisa tonton langsung aja di segmen 2-nya ya teman-teman.